Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 2 Manggarai Barat, khususnya yang kelas 7. Jumpa lagi dengan saya, Pak Wojoks atau Ustadz Muhammad Ali Nafia. Alhamdulillah, di pertemuan pertama kali ini dalam situasi COVID-19 ini, Ustadz menyampaikan permohonan maaf karena kita terpaksa harus belajar via online, via WhatsApp, Messenger, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa materi terkait pertemuan kita di awal, materi Ustadz di sejarah kewarganegaraan Islam. Oke? Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita yang pertama, kita melihat kompetensi dasarnya. Yang pertama, meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Yang berikutnya, merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang ketiga, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW dalam pembangunan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nah, yang keempat, melafalkan dan memahami Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama atau yang menjelaskan tentang memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini harus kalian pandai ya. Oke. Baik anak sekalian, adapun pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam, dan kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Oleh karena itu, kepada anak-anak sekalian, siapkan buku dan catatannya dan pulpennya untuk kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi pertama. Bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang? Nah, dari segi kepercayaan, bangsa Arab jahiliyah meyakini ada 2 macam aliran yang mereka anut. Yang pertama, Hanif, yakni kepercayaan yang masih menganut ajaran Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, Wasniyah, yakni kepercayaan yang telah menyimpang dalam kehidupan masyarakat Arab. Terus kemudian kepercayaan kaum Wasniyah, yakni menyembah malaikat, kemudian menyembah jin, ruh, dan hantu. Dan yang ketiga, menyembah benda langit seperti bulan dan matahari ya. Kemudian menyembah api dan berhala, Lata, Uzza, Hubal, dan Manat. Kemudian coba perhatikan video berikut ini. Nah, inilah contoh kehidupan bangsa Arab ya, mereka menyembah berhala. Terus kemudian yang berikutnya adalah kondisi sosial pra-Islam ya. Mereka senantiasa suka atau meminum khamar atau arak bersama wanita dalam perjudian. Kemudian mereka juga suka berzina, mengubur anak perempuan hidup-hidup, bahkan mereka mengawini dan menceraikan wanita sesuka hati mereka. Dan perempuan yang ditinggal mati suaminya menjadi warisan untuk yang lain. Lihat video berikut ini. Nah, ini contoh videonya ya. Oke. Ya. Dan berikutnya kita melihat
terkait kondisi ekonomi masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Yang pertama, perdagangan. Mereka suka menjual kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Di sektor pertanian, di daerah Taif, ya, hasil pertanian mereka ialah sayur dan buah-buahan. Kemudian peternakan, domba dan unta untuk diambil susu, daging, dan kulitnya untuk dijual. Coba perhatikan video yang berikutnya ini. Nah, ini kebiasaan mereka. Kalau ada yang beli, mereka kurangi lagi timbangannya. Ini tidak boleh seperti itu, apalagi kalau di Labuan Bajo. Nah, ini kita lihat kondisi politik masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab sebelum datang Islam. Nah, kebiasaan mereka yang pertama adalah mereka memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap sukunya. Ya, mereka juga terpengaruh kepada 3 kekuatan politik besar. Yang pertama itu Kekaisaran Nasrani di Bizantium. Terus kemudian Kekaisaran Persia, ya. Nah, bagaimana dengan misi dakwah Nabi Muhammad SAW? Nah, mengajarkan tentang ketauhidan, la ilaha illallah, pada masyarakat Arab jahiliyah. Nah, pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat satu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti menyembah berhala, bulan, ruh, arwah, nenek moyang. Nah, Islam kemudian hadir membawa ajaran agama tauhid, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menegaskan bahwa hari kiamat sebagai hari pembalasan. Hal ini bertujuan agar setiap manusia berpikir di dalam bertindak, karena setiap perbuatan yang mereka lakukan akan ada balasannya, ya, di akhirat. Yang kemudian berikutnya adalah mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan akhlak yang terpuji sesuai firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Nah, kebiasaan mereka berjudi, minum khamar, pembunuhan, dan lain-lain inilah yang kemudian hendak dihilangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengangkat dan melindungi HAM. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, hak asasi manusia. Dalam masyarakat jahiliyah terdapat tradisi perbudakan, sedangkan Islam mengajarkan semua manusia sama derajatnya. Kehadiran agama Islam pada masa itu mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti kaum duafa dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan ya wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, anak sekalian, selanjutnya Ustadz akan berikan latihan soal kepada kalian semua. Ya. Apakah kita telah memahami tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam? Tulis sesuai pendapatmu. Yang kedua, apa pengaruh dan manfaat bagi kita dalam mempelajari tema ini? Tulis sesuai pendapatmu. Dan tuliskan Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 dengan artinya lebih baik. Nah, seperti baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini atau pada hari ini. Ustadz berharap kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan chat atau WA ke Ustadz, atau silakan videonya diputar kembali. Oke ya, tugas-tugasnya boleh dikirim langsung ke rumah, tidak jadi menjadi masalah ya, tapi tetap jaga jarak. Atau silakan dikirim lewat WhatsApp ke Ustadz. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyebaran COVID-19 ini. Kita senantiasa sehat. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan sepenuhnya. Oke kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.